Kalau bicara soal Habib, kayak nggak ada habisnya untuk dibahas. Semakin kita bahas, semakin aja banyak orang yang termakan ajaran para Habib. Bagaimanapun kita menyampaikan kebenaran soal pembodohan yang dilakukan oleh Habib, masih tetap aja ada banyak orang yang membela. Aneh memang di negeri ini, orang-orang yang suka ngedongeng itu lebih dipercaya ketimbang orang-orang yang menjelaskan hadis dan Al-Quran. Sayyidul Imam Faqih Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Andaikan para sahabat masih hidup kemudian melihat kelakuan mereka, entahlah, mungkin para sahabat menggampar wajah mereka satu persatu. Habib Bakar bin Salim punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ketika mereka bercerita dari sekian banyaknya pembahasan itu, bukannya membanggakan kisah Nabi dan sahabat, malah membanggakan kesaktian nenek moyang mereka. Padahal kepastian terhadap nasab Habib ini, apakah benar keturunan Nabi pun saat ini masih menjadi perdebatan banyak orang. Andaikan mereka yang menjuluki diri mereka Habib ini terbukti bukan keturunan Nabi, maka lenyap sudah bisnis kuburan yang selama ini mereka banggakan. Saking mulianya Habib ini, sampai-sampai banyak orang yang meminta karomah dengan bersedekah kepada mereka. Bisa itu sedekah uang, mobil, ataupun berlian. Jadi ketika anak pergi ke satu toko, anak mau beli berlian. Kata yang punya toko, Habib Bahar yang semalam ceramah di ini ya? Iya. Halo Habib nggak usah beli. Habib pilih aja mau yang mana. Jangan, saya mau beli. Enggak, Habib pilih aja mau yang mana. Dipaksa-paksa ya udah. Nah udah selesai kan. Begitu keluar, yang punya toko-toko lain datang. Habib masa hanya ke toko dia aja, ke toko Ulun enggak, ke toko saya enggak. Oh ya udah. Habib pilih mau yang mana. Akhirnya semua toko berlian itu dikasih. Jadi pulang dari Martapura, bawa berlian satu kantong. Habib-habib ini bukan hanya ahli dalam membuat dongeng, namun mereka juga ahli dalam menciptakan salawat-salawat model baru. Lewat bersalawat mereka mampu mengumpulkan orang-orang yang cinta salawat, yakni mereka yang mengatakan diri mereka rindu Nabi, cinta Nabi, dan bahkan saking cintanya kepada Nabi, salawatan pun sambil joget-joget. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi, mereka tidak tulus mencintai Nabi, melainkan mereka hanya menikmati irama musiknya, bukan makna salawat itu sendiri. Bahkan antara lelaki dan perempuan itu campur baur. Nabi memerintahkan mereka menjaga pandangan, menjaga jarak antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Kok dalam hal salawatan itu kumpul jadi satu, tak pandang jarak. Bahkan lebih parahnya lagi, anak muda banyak yang memanfaatkan momen ini untuk ketemuan mencari pacar. Nauzubillah. Kembali ke topik awal, membongkar kedok Habib yang membelokkan umat. Pertama, masalah ziarah kubur. Padahal Nabi jelas dulu pernah melarang ziarah kubur, namun kemudian membolehkannya lagi dengan syarat, yakni datang bukan meminta barokah kepada kubur, melainkan mendoakan orang yang sudah mati di kubur itu. Jangan sampai kuburan-kuburan itu dijadikan sebagai ladang untuk menaruh kotak amal sehingga menjadi bisnis berjalan untuk mereka. Ziarah kubur boleh, saya hukum syar'i. Tapi ziarah ke kubur wali, menentukan wali untuk minta sesuatu boleh atau tidak? Ini syirik. Apakah kuburan Habib, apakah kuburan kiai, atau ulama, atau yang lainnya? Nggak boleh kita ziarah untuk meminta sesuatu. Ziarah kubur, tujuan ziarah kubur apa? Yang pertama, ucapkan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minul muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yang kedua, mendoakan mereka, bukan minta doa. Yang ketiga, tujuan ziarah kubur agar kita ingat kepada
mati agar kita ingat kepada akhirat dan agar melembutkan hati kita. Kedua, meninggikan kuburan juga tidak dibolehkan Nabi. Sampai-sampai kuburan pun dibuatkan bangunan megah di atasnya, lengkap dengan hiasan korden dan juga lampu-lampu. Dan itu sebenarnya juga dilarang. Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan. Ya, paling dikasih cuma satu jengkal atau kira-kira dekat seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan dalam Sahih Muslim. Ini hadis yang sahih. Ketiga, memuliakan para habib secara berlebihan. Saking mulianya seorang habib ini, banyak orang yang mengira air bekas minumnya, bekas tangannya bisa menjadi barokah untuk banyak orang. Padahal di mata Allah, kita semua sama, tidak ada yang lebih mulia kecuali Nabi Muhammad SAW. Keempat, membelokkan akidah umat. Nabi dalam beberapa hadisnya menekankan kepada kita umatnya untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya. Kemudian mengatakan dua tempat, yakni Mekah dan Madinah, menjadi tempat yang mulia sampai-sampai Dajjal tidak mampu untuk memasukinya. Namun Habib ini lain lagi ceritanya. Justru mereka mengatakan, membelokkan seolah-olah yang mulia itu adalah kota Tarim, yakni kota asal kakek Habib mereka dulu sebagai kota yang mulia. Sampai kota Tarim itu dikatakan kotanya cahaya. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa terima. Percayalah teman sunnah, kota Tarim yang mereka banggakan itu tetap akan dimasuki Dajjal nanti. Jangan menjadikan kota itu sebagai tujuan utama kalau ada rezeki. Jadikanlah kota Mekah Madinah sebagai tujuan bila kalian punya rezeki, sebab di sanalah perjalanan dakwah Nabi dimulai. Kelima, nasab darah menjadi senjata dan bukanlah ilmu. Artinya mereka menjadikan nasab tersebut sebagai dasar kenapa mereka harus berdakwah, bukan ilmu. Maka nggak heran kalau ada habib yang masih muda, serta ilmu masih belum banyak, hadis masih belum banyak dihafal, sudah mulai mendakwahi umat. Mereka anak cucuku, mereka keturunanku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Celakalah orang-orang yang mendustai kemuliaan. Baik teman sunnah, semoga saja kita dan keluarga kita senantiasa terhindar dari keyakinan khurafat-khurafat yang dibawa Habib ini. Pelajarilah uang yang asli, maka kita akan tahu uang palsu. Pelajari agama yang benar, maka kita akan tahu mana agama yang sudah dirubah-rubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Demikian video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selalu mulia dengan manhaj salaf.